akan diazab oleh Allah SWT. Dan menurut teman-teman yang minta saya diazab, saya mengolok-olok ayat Al-Quran. Jadi, jika Al-Quran surah 45 ayat 9-11 itu benar, seharusnya saya diazab oleh Allah SWT kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Yusuf di channel kesayangan kita Yusuf PI. Syukron jazakumullah khair untuk antum semuanya. Tepatnya 2 hari yang lalu saya ada mengupload video tentang Tanpa Ragi, yang mana Tanpa Ragi di situ dia mengatakan ingin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai batas waktu 31 Desember 2022. Ya, banyak dari kita mengaminkan gitu ya apa yang diminta oleh Tanpa Ragi. Terus juga lucu gitu, kenapa memintanya malah diazab? Ya kayak gitu. Jadi orang ini bisa saya bilang orang ini sudah hilang akal gitu. Nah, di video ini pula dia terang-terangan untuk memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ini dari mulut dia sendiri. Nih videonya. Akan diazab oleh Allah SWT. Dan menurut teman-teman yang minta saya diazab, saya mengolok-olok ayat Al-Quran. Jadi, jika Al-Quran surah 45 ayat 9-11 itu benar, seharusnya saya diazab oleh Allah SWT kan? Nah, kita akan membuktikan apakah Al-Quran surah 45 ayat 9-11 itu benar. Tetapi, pertanyaannya, kapan? Jadi, karena Allah SWT tidak menurunkan ayat dengan jelas dan sempurna, sekarang saya bantu Allah SWT supaya lebih jelas dan lebih sempurna. Apa yang saya lakukan ini mirip seperti para penerjemah Al-Quran yang membantu Allah SWT dengan menyelipkan kata-kata di dalam tanda kurung supaya ayat Al-Quran lebih jelas dan lebih sempurna. Jadi begini. Video ini saya publikasi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 6 WIB. Dan saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya sampai 1 Januari 2023 pukul 00 WIB. Jadi, saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya selama 1 bulan penuh sampai tahun 2022 berakhir. Saya akan live pada tanggal 31 Desember 2022 kira-kira mulai jam 10 malam, sampai tanggal 1 Januari 2023, kira-kira jam 1 pagi. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, berarti saya diazab oleh Allah SWT. Jadi, silakan teman-teman berkoar-koar bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Tetapi, kalau saya tidak meninggal setelah masuk tahun 2023, berarti saya tidak diazab oleh Allah SWT. Jadi, jangan pernah ada yang berkata bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Menurut saya, ini cukup fair. Masa Allah SWT tidak mampu mengazab saya dalam waktu 1 bulan kan? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin aja besok saya mati. Katanya hidup di tangan Tuhan kan? Jadi, eksperimen ini tidak mungkin saya rekayasa. Saya publikasi video ini pada tanggal 30 November 2022 jam 6 pagi dan itu tercatat di YouTube. Saya tidak mungkin memanipulasi mundur tanggal publikasi di YouTube. Dan jika saya masih hidup sampai tahun 2022 berakhir, berarti Allah SWT memang tidak mampu mengazab saya. Kalau teman-teman bingung kenapa Allah SWT tidak mengazab saya, bagi saya jawabannya adalah karena Allah SWT memang bukan Tuhan. Allah SWT tidak punya kemampuan untuk melawan musuh-musuhnya sendiri. Nah, supaya kamu lebih yakin bahwa saya adalah musuhnya Allah SWT yang layak diazab secara langsung oleh Allah SWT, pada video ini saya ingin sekali lagi menjawab tantangan Al-Quran surah 2 ayat 23. Jika kamu dalam kurung tetap, dalam keraguan tentang apa, dalam kurung Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, dalam kurung Nabi Muhammad, buatlah satu surah yang semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah.
jika kamu orang-orang yang benar. Ingat, saya bukan bermaksud untuk menista Al-Quran. Saya hanya menjawab tantangan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak mau tantangannya dijawab, lebih baik tidak usah membuat tantangan, kan? Jadi, untuk membuktikan bahwa saya adalah orang yang benar, sekarang saya akan membuat sebuah surah yang semisal Al-Quran. Dan saya tidak perlu mengajak siapapun juga untuk menjawab tantangan Al-Quran ini. 2. Demi nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Loh, kenapa pakai bahasa Indonesia? Mestinya pakai bahasa Arab. Dul, Al-Quran tidak memberikan syarat bahwa surah seperti Al-Quran itu harus berbahasa Arab. Ya, tanpa ragu dengan terang-terangan dia mengatakan dia memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia ingin agar azabnya itu dipercepat dengan memakai dalil Quran surah Al-Jathiyah ayat 9 sampai 11 gitu ya. Tanpa ragu itu nggak paham yang dimaksud dengan Quran surah Al-Jathiyah 9 sampai 11. Coba kalau kita buka Quran surah Al-Jathiyah tersebut dari 9 sampai 11, di ayat 10 itu konteksnya di mana? Ada di neraka jahanam. Jadi tanpa ragu di sini dia tidak memahami Al-Quran dan kagak nyambung gitu. Seharusnya tanpa ragu itu meminta azab neraka jahanam, bukan azab di dunia. Karena konteks ayat tersebut itu adalah azab neraka jahanam, bukan azab dunia, bukan azab meminta maut. Kalau masalah maut, itu maut telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti itu. Kalau untuk masalah azab, tanpa ragu bisa meminta. Ya, selama di dunia, ya Allah, berikanlah azab neraka jahanam nanti di akhirat untukku. Boleh seperti itu. Tetapi hal konyol yang dilakukan oleh tanpa ragu, yaitu dia meminta azab sampai 31 Desember. Yaitu azabnya bakal modar gitu dia ya. Supaya dia modar gitu, supaya dia mati. Ini sudah minta terus mau mengatur sendiri gitu. Itulah tanpa ragu. Nah, yang terakhir tadi untuk masalah pembuatan Al-Quran gitu ya, Pak tu bisu roti mimislih gitu. Lalu dia mencontohkan dengan bahasa Indonesia. Sudah dapat kita ketahui bahwa tanpa ragu ini dia tidak paham sama sekali tentang Al-Quran. Al-Quran itu berbahasa Arab. Al-Quran itu ada alat ilmunya. Al-Quran itu ada tafsir dan lainnya. Nah, lalu tanpa ragu ingin menandingi Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Kan konyol. Kalau saya tanggapi banyak-banyak nanti mungkin saya bisa jadi gila gitu. Karena tanpa ragu itu sudah gila duluan masalahnya. Kalau saya tanggapi nggak lain saya sama dengan tanpa ragu gitu. Bakal jadi orang gila. Nah, maka dari itu dia nggak paham Al-Quran. Di sini saya bilang dia pikir Al-Quran itu berbahasa Indonesia, sehingga dia bikinnya bahasa Indonesia, terus nggak pakai alat ilmu gitu. Ya, gimana ya? Kebodohan yang dipelihara oleh tanpa ragu. Jadi saya rasa seperti itu. Ya, semoga saja tanpa ragu permintaannya cepat dikabulkan. Kalau tidak di dunia, di akhirat nanti. Ya, mungkin saya bisa mendoakan tanpa ragu semoga mendapat hidayah. Tetapi kalau dia tidak mendapat hidayah atau berpaling dari hidayah tersebut, maka saya akan mendoakan tanpa ragu semoga sekeras-kerasnya diazab di neraka jahanam. Paling keras tanpa ragu gitu daripada penghuni lainnya. Nah, jadi seperti itu doa saya. Baik, saya Muhammad Yusuf undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.